Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita mendapatkan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali di majelis kita, majelis Khulasah Ta'zim Al-Ilm, ringkasan dari kitab Ta'zim Al-Ilm oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, yang mana intisari dari kita mempelajari risalah ini adalah agar kita ngerti arah di dalam proses kita mempelajari ilmu syar'i. Karena orang yang nggak ngerti jalan, nggak ngerti arah, bisa jadi nggak nyampe pada tujuannya. Bisa jadi nyampe tapi butuh waktu yang sangat lama, padahal mestinya tidak semacam itu. Dan ini berlaku untuk semua hal. Apabila seseorang itu ingin menggapai satu tujuan, lah menggapai satu tujuan itu dibutuhkan alat, dibutuhkan perantara, dibutuhkan cara. Apabila alat, perantara, dan caranya itu enggak tepat, bisa jadi tujuannya enggak tercapai, bisa jadi capeknya banyak, hasilnya sedikit, bisa jadi tercapai yang diinginkan tapi butuh waktu yang amat sangat lama sekali. Oleh karena itu kita mempelajari risalah, beliau membuat beberapa kaidah, 20-an kaidah, bagaimana seorang talibul ilm itu bisa benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita sekarang pada kaidah yang atau pondasi yang ke-6 insyaallah. Jadi pondasi yang pertama, rumus orang itu mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat adalah membersihkan diri, membersihkan hati dari noda dan dosa. Yang kedua, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, yani jam'u himmatin nafsi ilaih, mengerahkan segala kemampuan untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Yang keempat, yani sarful himmah fihi ila ilmi Al-Quran wa sunnah, mengerahkan semua kemampuan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima dan yang kita pelajari pada pertemuan yang terakhir, menempuh jalan yang tepat. Ini menempuh jalan yang tepat, sulukul jaddah al-musilati ilaih.
Kita bahas sekarang pada poin yang keenam, al-ma'aqidus sadis, pondasi yang keenam, landasan yang keenam, prinsip yang keenam di dalam kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Beliau mengatakan ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Memperhatikan berbagai cabang-cabang ilmu untuk dipelajari. Ri'ayatu fununihi, memperhatikan berbagai fan, berbagai cabang-cabang keilmuan, fil akhli, untuk dia ambil, untuk dia pelajari. Wa taqdimul ahammi bil fal muhim, dan mengedepankan yang paling penting baru disusul dengan ilmu yang penting lainnya. Qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala fi Sayyidi Khatirihi, di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, Jam'ul ulumi mamduh, mengumpulkan semua ilmu, mempelajari semua ilmu itu perbuatan yang terpuji. Min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'alal asrari. Dari semua cabang ilmu ambillah, jangan sampai kamu bodoh darinya. Fal hurru, karena orang yang merdeka itu muttali'un 'alal asrari, itu menelaah rahasia-rahasia, ini rahasia ilmu. Para azani Allahu yakum, bab yang ada di hadapan kita, beliau ingin mengatakan setelah berbagai pondasi yang kita pelajari kemarin, salah satu di antara prinsip bagi orang yang kepingin untuk kokoh ilmunya, yang kepingin untuk mapan ilmunya dalam ilmu syar'i, itu kepingin menjadi orang yang mapan ilmunya, menjadi orang yang kokoh keilmuannya, adalah ri'ayatu fununihi fil akhdhi. Jadi mempelajari semua cabang, yakni ilmu agama. Jadi mempelajari semua cabang ilmu agama. Lalu setelah itu untuk spesialisasi, untuk menguasai salah satu di antara cabang-cabang ilmu, maka taqdimul ahammi fal muhim, mempelajari ilmu yang paling penting, baru kemudian ilmu yang penting yang lainnya. Gambarnya begini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana saya gambarkan dalam pertemuan yang kemarin, ilmu syar'i itu semuanya mengerucut kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua ilmu syar'i itu mengerucut kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lah, ilmu syar'i yang mengerucut kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah itu, kalau boleh saya katakan, ada 3 macam. Ada ilmu alat untuk bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ilmu yang langsung berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Ada ilmu pendukung yang bisa menguatkan pemahaman kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu alat itu ilmu bahasa. Ilmu alat ya akhwan itu ini ilmu bahasa. Yang paling pokok adalah ilmu bahasa yang berkaitan dengan lafadz dan ilmu bahasa yang berkaitan dengan makna. Ilmu bahasa yang berkaitan dengan lafadz, bahasa gampangan ini ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ilmu bahasa yang berkaitan dengan makna itu ilmu balaghah. Jadi itu ilmu balaghah. Itu ilmu alat ya. Itu ilmu alat. Lah, yang kedua ya ikhwan, ilmu-ilmu yang langsung berkaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu Al-Qur'an itu ilmu bacanya, ilmu yani yang apa ya, ilmu membacanya. Ilmu membacanya itu ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid dan ilmu tahsin. Yani tahsin Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, yakni tafsirnya, dan tafsirnya itu ada 2. Ada tafsir dan ada ilmu tafsir. Ada tafsir dan ada ilmu tafsir. Kemudian yakni ilmu as-sunnah juga begitu.
ilmu as-sunnah itu adalah ada dua sisi keilmuan, ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Ilmu riwayah itu adalah bagaimana seorang itu mengumpulkan hadis yang dibangun di atas ilmu mustalah hadis. Ilmu dirayah itu ilmu mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran dan as-sunnah. Jadi ilmu hadisnya itu adalah ilmu mustalah hadis. Kalau ilmunya itu adalah syarah-syarah hadis. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan berbagai macam ilmu. Ada tafsir, ada hadis, ada akidah, ada fikih, ada apa? Macam-macam. Ini dan macam-macam. Lah, untuk bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah butuh ilmu-ilmu pendukung. Butuh usul fikih, butuh qawaid fikhiyah, butuh maqasidus syariah, butuh ilmu sirah, butuh ilmu ini, butuh ilmu ini, butuh ilmu ini, butuh ilmu ini, dan itu sangat banyak. Nah, itu namanya fununul ilm. Ini itu namanya fununul ilm, cabang-cabang keilmuan yang itu berkaitan dengan ilmu syar'i. Cabang-cabang keilmuan yang itu berkaitan dengan ilmu syar'i. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau dengan funun al-ilm. Yang dimaksudkan oleh beliau dengan funun ilm. Semua ilmu itu ya ikhwan, itu harus pernah dipelajari meskipun lewat tok, ojo sampai orang ngerti bles gitu. Kenapa? Karena ilmu syar'i, ilmu agama itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Kalau orang itu belajar tafsir, gak mungkin gak belajar fikih, gak mungkin gak belajar mustalah, gak mungkin gak melewati ilmu ini, gak melewati ilmu itu. Akan sangat lucu kalau kemudian mau belajar ilmu syar'i itu tapi tidak mengenal ilmu-ilmu yang lainnya. Gambaran aja misalkan ya ikhwan, kalau seseorang itu mempelajari tafsir Al-Quran, tatkala dia membaca sebuah kitab tafsir misalkan, tiba-tiba melewati ucapan mufassir, ucapan seorang alim dalam ilmu tafsir itu, fa fi hadhil ayah isti'aratun tasrihiyatun an kadza wa kadza, misal begitu lafadznya, misal kamu gampang aja. Dalam ayat ini opo iki isti'arah tasrihiyah iki, buka kamus toh, kan gak ngerti isti'arah tasrihiyah atau apa, buka kamus. Isti'arah pinjem, isti'arah yasta'ir itu kan pinjem. Tasrihiyah sarraha yusarrihu, tasrih itu yang gamblang, yang terus terang. Pinjem yang terus terang. Ayat ini menunjukkan pinjaman yang terang-terangan. Lu kan gak karu-karuan kok. Opo karepe pinjaman yang terang-terangan? Karena dia nggak pernah belajar balaghah. Dalam ilmu balaghah itu ada istilah isti'arah tasrihiyah, ada istilah isti'arah makniyah, kan itu toh. Gara-gara mungkin orang itu tidak memandang balaghah itu penting. Akhirnya opo pelajaran balaghah, kare pelajari. Begitu masuk tafsir ternyata ono mustalahat balaghiyah. Begitu ilmu mustalah hadis ternyata begitu masuk dalam ilmu hadis ternyata ada istilah majaz, ada istilah kinayah, ada istilah majaz mursal, ada istilah majaz akli, ada istilah ngono. Opo karepe? Gak jelas. Dia nggak paham karena nggak pernah melewati ilmu-ilmu tersebut, nggak pernah melewati ilmu-ilmu tersebut. Anda pernah mendengar keterangan salah satu ustadz gitu ya? Nggak tahu kok lewat itu lah, ada kajian itu lewat, lucu itu ustadznya itu, dia itu membaca wa hadza ma fa'alahu alif lam ha jim alif jim, tulisannya dia itu bacanya wa hadza ma fa'alahul hujjaj, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Lalu dia terangkan panjang lebar tentang masalah haji. Ngaco balo keterangan ini. Kenapa? Itu bukan hujjaj, itu hajjaj. Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Kenapa? Ustadznya itu mungkin gak pernah kenal orang namanya Hajjaj. Itu kan lucu karena gak pernah belajar sejarah. Gak pernah belajar sejarah. Jadi
kelucuan-kelucuan itu muncul, kelucuan-kelucuan ilmiah itu muncul. Kenapa? Sebabnya itu adalah ada salah satu bidang, salah satu cabang keilmuan agama terlewatkan. Karena ini ilmu itu saling terkait antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Begitu. Jadi gambarnya itu adalah semacam semacam itu. Gitu ya. Lah, makanya beliau mengatakan ri'ayatu fununihi fil akhdhi. Jadi untuk level dasar semua ilmu itu harus dipelajari. Semua ilmu itu harus dipelajari. Lah, nanti kalau setelah semua ilmu itu dipelajari, level dasarnya, kalau mau menjadi orang yang spesialisasi, orang yang ahli, orang yang takhusus dalam satu bidang keilmuan, maka dipilih yang terpenting, yang itu paling penting bagi dirinya. Makanya beliau mengatakan wa taqdimul ahammi fal muhim. Dia mengedepankan ilmu yang paling penting bagi dirinya, karena bisa jadi yang penting bagi A bukan penting bagi B, yang penting bagi B bukan penting bagi C. Beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, Ibnu Jauziyah bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu dua orang yang berbeda. Al-Imam Ibnu Jauzi itu bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu dua orang yang berbeda. Al-Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, kitab Sayyidul Khatir itu adalah kitab apa ya? Kitab Sayyidul Khatir itu menangkap, memburu khatir. Khatir itu pikiran yang terlintas. Jadi salah satu di antara kebiasaan para ulama itu apapun yang terlintas dalam pikirannya itu ditulis. Pas nyantai, kok tiba-tiba seret terlintas sesuatu, lalu ditulis, dibukukan jadi kitab. Imam Al-Qayyim mempunyai kitab Bada'i Al-Fawaid, jadi dalam 4 jilid. Imam Al-Jauzi mempunyai kitab Sayyidul Khatir. Yang ajaib itu Imam Ibnu Aqil. Al-Imam Ibnu Aqil bukan Ibnu Aqil yang nahwu, Ibnu Aqil Abul Wafa, salah satu ulama kondang dalam fikih Hambali. Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau rahimahullahu taala itu seorang alim ternama, dan seorang qadhi, orang yang aktivitas hariannya itu adalah seorang qadhi. Lah, di waktu-waktu selanya ya pas longgar gitu, terpikir ilmu hadis ditulis. Pas longgar kepikir bahasa ditulis. Pada waktu senggang, pokoknya yang apapun yang terlintas dalam pikirannya ditulis. Semua tulisan itu digabungkan jadi satu, dikumpulkan jadi satu, karena isi ini macam-macam kan gak jelas nulis apa. Pokoknya apapun yang terpikir itu ditulis. Melihat apa, kok kepikiran apa, ditulis. Melihat ayam, nulis tentang ayam. Melihat kodok, nulis tentang kodok. Melihat sungai, nulis tentang sungai. Ono wong lewat, kok koyo apa, ditulis. Semua apapun yang terlintas dalam pikirannya ditulis, digabungkan jadi satu, dikasih judul Kitabul Funun, kitab gado-gado. Jadi sini macam-macam, ya ono hadis, ya ono tafsir, ya ono bahasa, ono semacam-macam jadi satu. Kitab itu berapa jilid ya? Kitab itu 800 jilid. Kitab itu 800 jilid. Sampai sekarang kitab itu belum tercetak. Kenapa? Seandainya kitab itu dicetak, iku biayai piro kira-kira. Bar ndek cetak ora ono sing nuku. Sapa sing ngarepe nuku? Yang 800 jilid, wong kitab itu harganya mahal ya metamit kok. Nah, ana pernah beli kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah 45 jilid.
Itu harganya 7 juta. Ini harganya itu 7 juta. 45 jilid. Sedangkan kitabnya Ibnu Aqil itu berapa? 800. Yo kira-kira umpulah kira-kira berapa? Nah, lah kita kembali sini. Imam Al-Jauzi mengatakan jam'ul ulumi mamduh, mengumpulkan, mempelajari semua cabang keilmuan itu perbuatan yang terpuji. Ini itu perbuatan yang terpuji. Kata beliau, yani min kulli fannin khudh wala tajhal bihi. Semua cabang keilmuan itu khudh, ambillah, pelajarilah. Wala tajhal bihi, jangan sampai kamu itu bodoh dengan ilmu tertentu. Jangan sampai kamu itu enggak mengetahui ilmu tertentu. Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Karena orang yang merdeka itu akan menelaah semua rahasia-rahasia keilmuan. Yaqulu Syekhu Syuyukhina Muhammad ibnu Malik fi Irsyadit Tullab, berkata yani guru dari para guru kami Syekh Muhammad ibnu Malik dalam kitabnya Irsyadut Tullab, beliau mengatakan wala yanbahi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Ini tidak selayaknya bagi orang yang mulia, bagi seorang penuntut ilmu yang mulia untuk meninggalkan salah satu di antara ilmu-ilmu yang manfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah, yang akan membantu dia di dalam mempelajari, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi, apabila dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk mempelajarinya. Wala yasuhu lahu, dan tidak boleh bagi seorang santri, seorang talibul ilm, an ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu, untuk mencela ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Wa yuzriya bi'alimihi, dan merendahkan alim dalam bidang ilmu tersebut. Fa inna hadza naqsun wa radhilatun, karena ini adalah bentuk kekurangan dan kehinaan dirinya. Fal aqilu yanbahi lahu an yatakallama bi ilmin, orang yang punya akal yang sehat itu hendaknya kalau ngomong dengan ilmu, au yaskuta bi hilmin, atau kalau diam itu dengan kelembutan. Wa illa dakhala tahta qaulil qail, kalau tidak demikian maka dia bisa masuk ke dalam ucapan seorang penyair, atani anna sahlan dhamma jahla uluman laysa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Entah kalam. Sampai di situ nukilan dari Syekh Ibnu Mani. Sebagaimana ucapan seorang penyair, atani, sampai berita kepadaku. Jadi sampai berita kepadaku ada satu cerita gitu. Jadi ada satu cerita yang saya dengar, sampai berita kepadaku satu cerita. Anna sahlan dhamma jahla, bahwasanya Sahal mencela Jahl. Yani kenapa? Uluman, yani laisa ya'rifuhunna, yani Sahlu. Dia itu Sahal itu mencela ilmu-ilmu uluman laisa ya'rifuhunna jahlu. Yani karena gara-garanya dia tidak mengetahui, Sahal itu tidak mengetahui ilmu tertentu. Uluman law qaraha ma qalaha, ilmu-ilmu yang seandainya dia pelajarinya, dia bacanya, dia tidak akan mungkin mencelanya, tidak akan mungkin membencinya. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, akan tapi ridha dengan kebodohan itu gampang dilakukan. Jadi gampang untuk dilakukan. Ucapan Ibnu Mani ini barakallahu azani Allahu yakum, satu kalimat yang sangat agung. Jadi seorang yang mulia, santri yang baik, penuntut ilmu yang baik, itu tidak meninggalkan satupun cabang keilmuan kecuali ilmu apapun yang bisa membuat dia itu semakin faham kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu apapun yang bisa membuat dia itu semakin memahami yani Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau dia mampu loh ya. Dan manusia itu ya Ikhwan, manusia itu rata-rata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di level tengah. Jarang orang itu yang jenius, jarang orang itu yang idiot. Rata-rata wong itu di tengah-tengah. Lah, keilmuan dasar Islam untuk orang level tengah itu rata-rata mampu.
keilmuan dasar Islam, yakni di level untuk orang di level tengah, IQ di level tengah itu rata-rata mampu. Titik perbedaan orang itu rata-rata di kekuatan tatkala spesialisasi, tatkala menjadi orang yang ahli di bidang tertentu itu baru terasa. Tapi ini dasar-dasar keilmuan itu rata-rata orang itu bisa untuk mempelajarinya. Jadi bisa jadi untuk mempelajarinya. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu itu mencela ilmu yang dia tidak mempelajarinya. Kanggo ngopo belajar balaghah itu? Gak penting, sing penting itu tauhid ae. Ya itu karena dia bodoh gitu ya. Gak ngerti pentingnya balaghah, gak ngerti pentingnya yani balaghah. Yani misalkan untuk apa misalkan kok belajar nahwu barang itu kan gak apa. Yang penting itu mempelajari hadis misalkan begitu. Yani gak penting itu mempelajari usul fikih, mempelajari ini, mempelajari itu. Itu satu kebodohan, satu kehinaan, satu kerendahan, dan tidak layak bagi seorang thalibul ilm untuk yani mempelajarinya. Itu tidak layak bagi seorang thalibul ilm untuk berkata semacam itu. Ciri khas seorang santri itu sikap apapun itu baik. Nek ngomong dengan ilmu, nek diem dengan hikmah. Yani idza takallama bi'ilm wa idza sakata bihilm. Kalau ngomong dengan ilmu, kalau diem dengan hikmah. Yani dan itu adalah sikap yang apa? Jangan sampai ngomong ngawur, jangan sampai kalau diem juga ngawur. Karena apa? Anda katakan tadi, semua cabang ilmu keislaman itu harus dilewati karena semua itu membantu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu itu saling terkait antara satu ilmu dengan ilmu itu saling terkait, ini antara satu ilmu dengan ini ilmu ini yang lainnya, ini saling terkait, ini antara satu ini ilmu dengan ilmu yang lainnya. Intaha kalam. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Dan mempelajari, memperhatikan semua cabang-cabang keilmuan itu akan sangat manfaat apabila dia memegang dua pondasi dasar. Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim, memperhatikan mana yang lebih penting baru mempelajari yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah. Yani mimma yaftaqiru ilaihil muta'allim, yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu untuk dia bisa yani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk dia itu bisa beribadah yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fan. Hendaknya tatkala pertama kali dia proses belajar, pertama kali dia itu melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu mempelajari kitab yang muhtasar, kitab yang ringkas, kitab matan yang tipis gitu dalam semua cabang keilmuan. Hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ah, sehingga tatkala dia itu sudah menyempurnakan mempelajari berbagai macam ilmu yang manfaat, nazara ila ma wafaqa tab'ahu minha, dia itu melihat yang sesuai dengan kecenderungan jiwanya dari ilmu-ilmu tersebut. Wa anasa min nafsihi qudratan alai, dan dia merasakan dalam dirinya kemampuan untuk menguasainya. Fatabahhara fihi, lalu dia menguasai bidang ilmu tersebut. Sawa'un kana fannan wahidan am aktsar, sama saja apakah itu satu bidang saja ataukah lebih dari satu bidang. Wa min tayyari syi'ri sanaqitati qaulu ahadihim, dan di antara syair yani sebagian ulama-ulama syingkit yang kondang adalah ucapan sebagian mereka, salah satu di antara mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intiha'imah wa fi taradufil ulumil man'u ja in tau aman istabaqa lan yakhruja. In turid tahsila fannin tammimah, apabila kamu kepingin
mendapatkan menguasai satu bidang ilmu, maka tammimah, sempurnakanlah ilmu tersebut. Wa an siwahu qabla al-intiha'imah, dan kamu itu berhentilah, jangan pelajari ilmu yang lain sebelum ilmu yang ini mencapai puncaknya, yani sampai akhirnya. Wa fi taradufil ulumil man'uja, karena mempelajari berbagai ilmu barengan itu terlarang, gitu ya. In tau amanistabaqa lan yakhruja, gambarannya itu ada anak kembar terus kepingin lahir bareng, itu mesti gak lahir dua-duanya. Jenenge anak kembar lahir itu satu nih, satu wis keluar, satunya baru keluar. Ono bocah kembar terus metu bareng-reng itu ya malah gak semetu, malah besok gak semetu. Wa man arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'. Tapi bagi orang yang merasa dirinya itu mampu untuk menggabungkan, enggak apa-apa, silakan menggabungkan. Wa kanat haluhu istithna'an minal umum, dan berarti dia itu dikecualikan dari hukum yani keumuman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi ya, kawan, mempelajari ilmu, orang itu kalau mau menjadi orang yang alim dalam ilmu bahas, dalam ilmu syar'i, ingat ya ucapan saya, ini tertuju bagi orang yang kepingin menjadi orang yang alim dalam ilmu syar'i, kepingin menjadi seorang ustadz yang mumpuni keilmuannya. Anda katakan dalam pertemuan yang kemarin, penuntut ilmu itu ada dua jenis. Ada penuntut ilmu itu yang penting sepokoknya ngaji, sepokoknya taklim, saiso-isoe, sak melaku-melakune, nek bakasan ngono ku sih monggo terserah, pokoknya rajin taklim barokah, bagasan macam itu. Yang kedua ya kawan, orang yang benar-benar kepingin menjadi orang yang alim, terutama adik-adik ya, yang mempunyai cita-cita, mempunyai atau mendapat menjadi seorang yang alim dalam ilmu syar'i. Tidak ada jalan kecuali rumusnya itu 3. Satu yang kita pelajari kemarin, kerahkan kemampuan ini untuk menguasai sumber dasar keislaman, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu yang sudah kita pelajari pada teman-teman kemarin, yang tidak kita ulang-ulang, yang tidak kita ulang. Singkatnya, kalau bisa hafal, kalau nggak bisa kathratun nazar wal mutola'ah. Jadi kalau bisa itu, ini kita ulang sedikit kemarin. Jadi untuk menjadi seorang alim dalam ilmu agama, rumus pertama, kuasai sumbernya. Sumber ilmu agama itu, mau antum itu mau jago tafsir, mau ahli hadis, mau ahli fikih, mau ahli apa? Seorang alim dalam ilmu akidah, seorang alim dalam ilmu ini, seorang alim dalam ilmu itu, semuanya sumbernya satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Mustahil orang itu mau jago fikih kalau nggak menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Mustahil orang itu kemudian kepingin menjadi seorang alim dalam ilmu akidah kalau nggak menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Mustahil orang itu kepingin jago dalam bidang ilmu ini, bidang ilmu itu kalau nggak menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mustahil. Makanya dalam pertemuan yang kemarin, di poin yang kemana kemarin? Yang keempat, beliau membuat judul Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah, mengerahkan semua kemampuan ini untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu caranya 2. Yang pertama hafal. Yang pertama ini hafal. Gak mampu Ustaz. Kalau gak mampu, kasratun nazar wal mutola'ah. Kasratun nazar mutola'ah itu tetap ada yang dihafalkan, tapi yang lainnya itu dengan banyak mentelaah. Banyak mentelaah. Kalau Al-Quran itu sering membaca. Jadi kewajiban seorang thalibul ilm, kewajiban seorang santri, kewajiban seorang ustadz, kewajiban seorang alim itu mempunyai wirid harian dari Al-Quran. Mempunyai wirid harian dari Al-Quran. Semakin banyak semakin bagus. Jadi semakin banyak itu semakin baik. Yang kedua, wirid harian terhadap As-Sunnah. Anda itu sering membahasakan kalau di Al-Furqan, wirid harian Muslim itu Al-Quran. Wirid harian santri itu Sahihain. Yani Sahih Bukhari Muslim.
Sahih Bukhari Muslim tahu Ustaz? Ya enggak, Al-Qur'an karo Sahih Bukhari Muslim itu maksud saya. Jadi wirid harian Muslim setiap hari itu harus baca Al-Qur'an. Ini isa ini sak juz. Kalau bisa lagi lebih. Gak iso sak juz, setengah juz. Gak iso setengah juz, seprapat. Gak kuat? Seprapat gak kuat? Bendina seprapat juz gak kuat. Anggaplah gak kuat wis ora apa-apa wis. Nemen banget gak kuat. Anggaplah gak kuat. Jadi sak lempir ngono ya. Sak lempir itu loh, sak lempir 5 menit. Gak kuat Ustaz. Gak kuat. Nah, wes sak muka. Gak kuat, sampean ku muslim apa ora? Aku gak ngatakan kafir loh ya. Tapi seorang muslim sehari baca Al-Qur'an sak lempir gak kuat, iku sampean ku muslim apa ora? Allah ngasih kita waktu 24 jam. Lalu kita tidak mampu menyempatkan untuk membaca Al-Quran 1 lempir 2 halaman itu loh, yang paling butuh waktu mentok 10 menit gak nyampe. Kok gak iso, kok gak lewat gitu ya. Maka kayaknya keislaman kita perlu dipertanyakan. Ana tidak mengatakan kufur ya, tapi kayaknya keislaman itu perlu dipertanyakan. Itu pertama. Apalagi santri, apalagi ustadz gitu loh, apalagi kiai gitu. Maka wirid terhadap Al-Quran itu menjadi satu kewajiban. Ketambahan khusus bagi alim, khusus bagi santri, wirid tambahan. Wirid tambahan itu sahihain. Jadi rutinkan tiap hari itu membaca Sahih Bukhari Muslim. Kalau nggak bisa hafal, anak nggak hafal ya, Pak. Jadi anak nggak hafal, tapi rutinkan untuk selalu melewati hadis-hadis sahihain setiap hari. Kuat 10 hadis per hari. Nggak kuat 5 hadis. Gak kuat 3 hadis, gak kuat 2 hadis, gak kuat siji. Hadis Bukhari Muslim itu berapa ya, jumlahnya? Hadis Bukhari Muslim itu berapa jumlahnya? 3 ribuan sekian. 3 ribuan sekian. Anggaplah ya Wan, setiap hari kita itu baca 10 hadis, 10 aja. 10 hadis ya, maka berarti butuh waktu 300-an hari. Setahun sekali Sahih Bukhari Muslim khatam. Gak kuat Ustaz, ya wis separuh nih 5 hadis, berarti 2 tahun sekali Sahih Bukhari Muslim khatam. Masalah yang sering muncul adalah banyak asatidzah, rata-rata asatidzah, mudah-mudahan saya nggak zalim mengatakan ini, itu wis dadi ustadz bertahun-tahun gak pernah khatam Sahih Bukhari meskipun sekali. Sehingga begitu ono hadis itu kok nggak pernah lewat Ustaz. Dari mana hadis itu antum tahu? Lulu piye hadis itu gak pernah lewat itu? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim ya akhi. Aku kok gak pernah tahu. Antum pernah khatam? Ora. Padahal rujukan ilmiah di pesantrennya, padahal rujukan ilmiah di umatnya, itu aib besar ya. Jadi itu aib. Jadi tidak dituntut hafal, tapi dituntut pernah melewati hadis itu, pernah tahu kalau ada hadis yang ini semacam itu. Itu yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Lah, yang kedua ya Wan, yang kedua adalah mempelajari, yang ingin pelajari kita sekarang, mempelajari semua cabang-cabang keilmuannya di level dasar. Di level dasar. Di level dasar itu maksudnya adalah di level paling bawah. Semua cabang ilmu. Coba sekarang kalau coba kita lihat ya, di level dasarnya. Ilmu itu kita mulai dari
ilmu yang paling dasar. Kalau bahasa Arab misalkan nahwu shorof ya, itu pernah belajar nahwu meskipun di level paling dasar. Kalau dalam dunia ilmiah belajar nahwu paling dasar itu jurumiyah. Oke lah, gak ngelewati jurumiyah Ustaz. Pokoknya belajar nahwu wis ngono ya. Mau pakai mukhtarat, mau pakai nahwu wadih, mau pakai apa gitu ya. Meskipun silsilah yang paten dalam dunia ilmiahnya para ulama kalau nahwu itu al-ajurumiyah. Taib. Balaghah ambil ilmu balaghah yang paling dasar. Apapun lah ilmu itu. Apapun ilmu itu. Taib. Misalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu ada ilmu namanya tajwid. Jangan gak pernah belajar tajwid. Harus pernah katam ilmu tajwid sehingga nanti ini ono istilah mad jaiz muttasil. Itu gak bingung. Mad ngodot ngono ya. Jaiz boleh, muttasil nyambung. Ngodot sesuatu yang nyambung yang dibolehkan. Opo karepe ngono. Kan lucu ngono lho. Jadi tatkala mempelajari membaca kitab tafsir tatkala membaca kitab fikih baca kitab apa ada mustalah wa hadza mad jaiz muttasil. Ngono misalkan ya. Gak ngerti istilah itu. Kemudian mat itu kan ngulur toh, ngodot ngono ya. Jaiz boleh. Muttasil yang nyambung, sesuatu yang boleh diodot. Ini kan lucu toh. Ini kepiye ngono lho karepe. Gara-gara dia nggak pernah belajar istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Jadi aneh gitu. Jadi aneh bin ajaib. Meskipun ya ikhwan, di level ilmiah ilmu tajwid dasar itu tuhfatul atfal. Di level ilmiah ilmu tajwid dasar itu tuhfatul atfal. Kalau nggak sampai di situ pokoknya belajar tajwid lah. Kalau di zaman kita dahulu ilmu tajwid yang paling kondang kan tulisannya ya Zarkashi itu, yang namanya Zarkashi itu ya, yang warna sampai sekarang hijau ya. Tulisannya Zarkashi rahimahullah taala. Itu yang paling kondang di negeri kita. Tapi meskipun di level para ulama ilmu tajwid level paling dasar itu tuhfatul atfal, lanjut nanti ke Jazariyah. Dalam ilmu tafsir itu ya ikhwan, ada dalam ilmu Al-Qur'an itu ada ilmu tafsir. Ambil ilmu yang paling dasar, kitab yang paling dasar. Kitab yang paling dasar yang paling kondang di tengah-tengah kita itu Usulun fit Tafsir. Usul tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin, itu yang paling dasar. Atau ilmu-ilmu yang lain lah, atau kitab-kitab yang lainnya. Sehingga tatkala ada istilah ini adalah ayatun makkiyah, ayatun madaniyah, ada istilah ini adalah ayatun mubtada'ah, ayatun sababiyah. Menurutku gak bingung. Ini adalah ayatun ibtidaiyah, ayat permulaan. Opo karepe ayat permulaan itu? Ada istilah ayatun sababiyah. Opo yo karepe? Kan bingung deh, Wan. Jadi gak paham karena dia gak pernah melewati ilmu itu. Dia gak ngerti kalau istilah ayat ibtidaiyah itu adalah ayat yang turun tanpa sebab. Sedangkan ayat sababiyah itu ayat yang turun karena ada sebab nuzulnya. Ayat makkiyah maknanya begini, ayat madaniyah maknanya semacam itu. Istilah-istilah itu dia paham karena ada itu. Dia di sana ada istilah ayatun muhkamah, ayatun mansukhah. Ayat yang muhkam. Kalau ya Ikhwan, jadi kalau nggak mudeng istilah-istilah itu jadi rumit ya Ikhwan. Jangan mengandalkan bahasa, jangan mengandalkan kamus. Muhkam dalam kamus bahasa Arab itu kan bagus, ayat yang bagus. Berarti ono ayat sih nggak bagus, kan ruwet ya Ikhwan. Jadi istilah-istilah ilmu itu yang harus ada. Setidaknya itu istilah-istilah yang ada. Ini istilah-istilah yang ada. Ya meskipun ilmu yang paling kondang, kitab yang paling kondang dalam ilmu tafsir itu kitabnya Suyuti rahimahullah, bukan Itqan, tapi Tahbir. At-Tahbir fi ilmu tafsir, ini dalam ilmu at-tafsir atau ilmu-ilmu yang semisalnya.
Itu gambarannya ya. Kita pindah ke hadis misalkan. Kita pindah ke ilmu hadis. Di sana ada ilmu mustalah. Di sana ada ilmu mustalah. Ilmu mustalah hadis, ilmu yang harus dia pelajari di level dasarnya. Monggo kerso mau belajar ilmu mustalah hadis di level dasar, pakai kitab apapun. Meskipun kitab yang direkomkan oleh para ulama itu salah satu dari dua kitab. Kalau yang pertama Baiquniyah, Manzumah Baiquniyah, yang kedua Nukhbatul Fikar. Yang secara pribadi ana lebih mengedepankan Nukhbatul Fikarnya Ibnu Hajar. Tapi Baiquniyah lebih kondang. Baiquniyah lebih kondang. Makanya di Al-Furqan muqarrar kami pakai Baiquniyah. Meskipun secara pribadi bagi ana Nukhbatul Fikar itu lebih bagus. Hanya karena kondangnya Baiquniyah mengalahkan Nukhbatul Fikar. Itu gambaran. Itu ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu hadis minimalnya pernah lewat apa? Arba'in Nawawi. Pernah mempelajari, pernah lewat Arba'in Nawawi. Kalau sampai hafal itu alhamdulillah. Kalau nggak hafal minimalnya pernah melewati Arba'in Nawawi. Dalam ilmu tauhid misalkan. Dalam masalah tauhid itu ada dua, ada tauhid uluhiyah dan rububiyah uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Dalam masalah tauhid uluhiyah rububiyah minimalnya pernah mempelajari usul salasah. Minimal. Itu nggak boleh di bawahnya lagi. Pernah melewati ilmu atau usul salasah. Dalam ilmu tauhid asma wa sifat dan yang semisalnya minimalnya pernah mempelajari Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah. Rahimahullahu taala. Gitu ya. Dalam fikih minimalnya ya Wan pernah khatam fikih. Ambillah kitab yang paling kecil sekalipun, nggak apa-apa. Minimalnya pernah khatam dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Lembar pertama sampai lembar terakhir. Kitab apapun, mazhab apapun lah. Kondisinya. Kalau mau pakai mazhab ya monggo pakai mazhab. Kalau nggak pakai mazhab ya monggo nggak pakai mazhab, itu bahasan lain. Tapi yang penting pernah khatam. Jangan sampai kemudian sampai jadi ustadz nanti gak pernah belajar kitabul qadha, gak pernah belajar kitabul jinayah. Belajar fikih itu muter-muter gitu. Ibadah nih gak fikih, sholat ya zakat ya poso ya haji, mentok-mentok kitabul usrah. Kitabu apa? Pada waktu dibahas masalah jinayat embur atau belajar. Pada waktu dibahas masalah kitabul qadha, pada waktu bahas masalah ghanimah, masalah fai', pada waktu bahas masalah jihad, mentok nggak pernah mempelajari. Itu khatam. Semua masalah fikih. Ambil kitab yang paling ringan misalkan. Kita sebut misalkan Minhaj As-Salikin Syekh Abdul Rahman Sa'di. Kalau mau lebih tinggi lagi, ambil kitab di atasnya. Kalau dalam fikih Syafi'iyah itu minimalnya pernah lewat matan Ghaya wa Taqrib Abi Syuja'. Ghaya wa Taqrib Abu Syuja'. Kalau bisa sampai di Yaqutun Nafis. Libni Naqib. Sampai di apaan? Sampai itu. Saban lupa. Yaqut An-Nafis kalau bisa. Kalau enggak ya minimalnya sampai pada matan Abi Syuja' atau Fathu Al-Qaribul Mujib. Dalam fikih Syafi'iyah. Kalau dalam fikih Hambali Minhaj As-Salikin atau Akhsar Mukhtasarat. Ibni Balban. Taib. Di usul fikih minimalnya pernah khatam usul fikih, entah pakai kitab apapun. Mau pakai kitab Al-Usul min Ilmul Usul, mau pakai kitab yang lain, minimalnya pernah khatam usul fikih. Qawaid fikihiyah, pernah lewat kitab qawaid fikihiyah yang paling kondang qawaid Syekh Sa'di. Yang paling kondang itu kitab qawaidnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Dalam masalah misalkan faraid, minimalnya pernah belajar faraid. Entah pakai kitab apapun, kitab yang paling rendah, paling dasar sekalipun. Anggap misalkan ambil kitab Syekh Ibnu Utsaimin, Talkhis Faraid, misalkan begitu ya. Talkhisul Faraid itu tipis gini. Seperempatnya ini. Minimalnya pernah lewat. Sehingga ngerti masalah-masalah yang ada dalam faraid. Sirah Nabawiyah.
Ini ilmu wajib yang harus pernah dilewati oleh seorang thalibul ilm. Seorang thalibul ilm itu minimalnya harus pernah khatam sekali kitab sejarah, kitab sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga nggak bingung ada istilah perang Mu'tah, ada istilah perang Hunain, ada istilah Ghazwatu Autas, ada istilah Ghazwatu Taif, ada Dzatul Muraisi', ada ini, itu paham bahwasanya ini ada ini. Jangan sampai ya Wan, ada istilah Ghazwatu Badrin, perang purnama. Ini kan lucu toh, perang purnama kan nggak pernah belajar sejarah. Badr itu dibuka kamus, Badr purnama, berarti perang purnama, perang di malam bulan purnama. Lu piye ngono lho karepe sampeyan niku. Perang. Baca Ghazwatu Uhud dibaca Ghazwatu Ahad. Ini kan lucu. Kelucuan ilmiah. Lelucon ilmiah karena tidak pernah melewati mempelajari ilmu tersebut. Dalam sejarah ya Wan, Ana sering mengatakan seorang santri itu minimalnya pernah belajar sejarah Khulafaur Rasyidin, minimal. Jangan sampai gak ngerti sejarah Khulafaur Rasyidin, perjalanan tentang khulafa ar-Rasyidin. Begitu. Dan juga ilmu-ilmu dan juga ilmu-ilmu yang lain. Itu namanya mempelajari cabang-cabang, semua cabang-cabang keilmuan, juga ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tazkiyatun nufus. Tentang akhlak ya kawan, kitab ambil kitab akhlak yang paling bawah, paling rendah, yang paling ringkas, paling gampang, paling rendah. Sekelas-kelas kitabul adabnya Ibnu Aqil, kitab adabnya Ibnu Aqil. Kalau kitab itu agak sulit, ambil misalkan Sahih Adab Islamiyahnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, atau kitab yang lainnya yang lebih ringkas, lebih apa gitu. Yang penting belajar tentang adab-adab syar'i dalam kita mempelajari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus juga semacam itu. Yang penting semua cabang keilmuan itu pernah dipelajari. Semua cabang keilmuan itu pernah dipelajari. Lah, kalau bisa ya Wan, kalau bisa cabang keilmuan itu dipelajari dengan kitab yang direkomkan oleh para ulama, kalau bisa. Yang kita pelajari kemarin, Mukhtasar Jami, kitab yang pernah yang direkomkan oleh para ulama. Kenapa? Islam itu sudah melewati 14 abad. Sekarang ini kita di abad yang ke-15. Ilmu keislaman itu sudah melewati 14 abad. Selama 14 abad ini para ulama itu sudah kenyang, sudah cermat memandang mana kitab yang manfaat, mana kitab yang maslahat, mana kitab yang kurang maslahat. Tatkala mereka merekomkan satu kitab dari satu generasi ke generasi yang lain sampai zaman kita sekarang ini, maka berarti itu kitab yang maslahat. Kabarnya Anda katakan tadi, kabarnya ya Wan, yang Anda katakan tadi, kalau nahwu ya Jurumiyah, kalau usul fikih itu Waraqat, kalau misalkan mustalah hadis ya antara Baikuniyah atau Nukhbatul Fikar, kalau ilmu apalah yang semacam ilmu-ilmu yang semacam itu. Jadi kitab-kitab yang itu dikondangkan, kitab-kitab yang itu dilevelkan atau yang disarankan oleh para ulama kita. Taib. Itu yang berikutnya. Yang terakhir, apabila ilmu-ilmu itu sudah dipelajari, ilmu-ilmu dasar itu sudah dipelajari, lalu dia itu kepingin untuk menguasai keilmuan. Lah, kalau sudah ingin menguasai, menjadi ahli, maka itu nggak bisa bareng, harus satu-satu. Sampean itu kepingin apa toh gitu ya. Sampean itu kepingin jadi apa? Itu perlu dilihat di beberapa sisi. Yang pertama ya Wan, kalau mau ngambil jurusan kuliah nanti adik-adik ya, kalau mau ngambil jurusan kuliah, mau nguasai ilmu tertentu, kalau masih SMP, SMA itu kan rata-rata ilmu itu flat, semua cabang ilmu itu dipelajari. Tapi kalau sudah kuliah, mau nggak mau harus ngambil jurusan. Lah kalau sudah ngambil jurusan, nasihat ana, nanti kalau mau kuliah jangan geradak geruduk,
Koncoe rono, ayo rono gruduk-gruduk. Sesuk ono perguruan tinggi lain ono gruduk-gruduk. Kenapa ya, War? Orang itu beda-beda. Pertama, cermati kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Yani al-mauhibah al-ilahiyah. Kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu menjadikan kita kuat di titik apa? Itu penting untuk sebelum kita ngambil jurusan. Karena sunatullah di muka bumi ini tidak ada makhluk yang sempurna. Jadi manusia itu ada yang kuat hafalan, lemah analisis. Ada yang kuat analisa, lemah hafalan. Ada yang kuat dua-duanya, ada yang lemah dua-duanya. Gambaran kehidupan itu mirip-mirip semua makhluk Allah ya Allah. Tatkala Allah menciptakan binatang, itu ada elang, ada macan, ada hiu. Ini ilustrasi yang sering Anda buat. Kalau Anda itu terlahir sebagai elang, berarti titik kekuatan Anda itu di udara, bukan di darat, bukan di air. Kalau Allah menciptakan Anda sebagai hiu, berarti titik kekuatan antum itu di laut, di air, bukan di udara. Ini sangat menentukan kita mau kuliah di jurusan apa. Ini sangat menentukan kita itu mau kuliah di jurusan apa. Kalau Anda itu adalah teluri elang, bayine elang gitu ya, jangan coba-coba kuliah di fakultas perenangan. Sampai mencret dulu reso. Meskipun kuliah di situ bertahun-tahun, kalah karo mujair. Kenapa? Salah tempat kuliah. Meskipun Anda kuliah itu di lautan lepas, bahasanya itu kuliah di fakultas terkeren sak dunia. Kuliah di Riyadh misalkan, kuliah di Al-Azhar misalkan, kuliah di Madinah misalkan, salah ngambil jurusan, gak ada fungsinya. Titi gitu punya, oleh gaya tok, lulusan Madinah, ando Umar Raisa wopo. Yang diidolakan Syekh Aiman Rusdi Syuaib, masya Allah. Anak tanya, yani nafas antum panjang? Enggak usah. Yani nafasnya sering tersengal-sengal. Antum baca Al-Quran di hadapan anak. Bacanya suaranya cempreng gak enak untuk suaranya itu loh ya kawan. Antum pikir ulang kalau mengambil jurusan itu. Yani mauhibah rabbaniyah Allah itu enggak Allah letakkan di situ antum kayaknya. Allah letakkan antum di tempat lain. Coba pikir ulang. Kemampuan antum ada di mana? Jangan paksakan diri. Lawong moco ihdinas siratal mustaqim itu pedot ping 4 lho. Gak kuat nafasi. Lah kok arep dadi kori, ya mencret ya. Yo mencret. Gitulah gambarannya ya, Mon. Jadi itu beda sekali ngambil jurusan ilmunya. Kalau orang yang mau balik ke pesantren, nasihat ana ambil jurusan yang belum terlalu banyak di pesantren antum. Karena ilmu itu akan amat sangat manfaat. Ana itu kalau sama teman-teman Al-Furqan yang masuk ke UIM, di sana kan jurusan bebas toh, bisa ngambil semua jurusan. Mau ngambil fakultas apa nih? Syariah Ustaz. Enggak salah. Antum enggak salah mau masuk kuliah syariah. Enggak Ustaz. Ini. Antum mau kemana? Mau balik ke Al-Furqan. Karena anak tahu dia itu orang ring satunya Al-Furqan. Antum mau balik ke sini ya? Nanti enggak kemana-mana. Enggak mau cita-cita lain. Enggak Ustaz, anak mau balik ke Al-Furqan. Kenapa milih itu?
Karena senang Ustaz. Ilmu lain nggak senang? Senang juga Ustaz. Yang ilmu lain yang antum senangi apa? Ilmu tafsir. Ilmu ini juga senang. Taib. Cermati satu hal ya. Kalau antum mau balik ke Al-Furqan, sedangkan antum itu bukannya nggak senang, tapi ya ilmu fikih ya senang, ilmu tafsir ya senang, ilmu itu ya senang. Cermati. Di Al-Furqan itu yang jago ilmu fikih sudah banyak. Antum mau saingan sama ana? Ini gayaku maksudnya. Antum itu nanti mau saingan sama ana dalam dunia fikih dan usul fikih. Ambil jurusannya di Al-Furqan itu belum ada ya. Ambil jurusan lain yang di Al-Furqan belum ada. Apa Ustaz? Di Al-Furqan belum ada yang jago tafsir. Di Al-Furqan belum ada yang jago bahasa. Di Al-Furqan belum ada yang jago di bidang ini. Ambil jurusan-jurusan itu. Antum masuk ke UIM. Tatkala masuk UIM bebas memilih ini jurusan. Bebas untuk memilih jurusan. Oh gitu Ustaz ya. Saya pikir-pikir nih. Pikir-pikir lagi. Jadi ini kemana? Contoh ya kawan yang gampang lagi. Rencananya mau pulang kampung. Lah kampungnya itu di tengah hutan di tengah laut. Pedalaman banget. Lah kok kuliah ngambil jurusan luho, itu kan gopo. Ini kuliah ngambil jurusan bahasa. Jadi kalau dalam dunia ilmiah yang bukan orang yang jurusan bahasa, ilmu nahwu itu kan mentok sampai pada Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Tapi kalau sudah dalam ilmu jurusannya bahasa, Alfiyah Ibnu Malik itu di level tengah. Masih ada lanjutannya. Ini mau ana senang Ustaz dengan ilmu bahasa. Ada salah satu santri Al-Furqan itu ngambil jurusan lughah. Alasannya senang katanya. Taib. Nanti setelah lulus mau kemana? Mau pulang Ustaz. Rumah antum di mana? Di sini Ustaz. Ada pesantren di sana? Mboten Ustaz. Lah di mana kampungnya? Di pedalaman Ustaz. Mau babat alas. Mau ngerintis dakwah di pedalaman. Fa subhanallah. Mau ngerintis dakwah di pedalaman, terus ngambil jurusan lughah, apa fungsinya? Apa fungsinya? Kenapa Ustaz? Antum mau ngajarkan apa di pedalaman? No, mau ngajarkan ilmu i'lal ibdal, mau ngajarkan ilmu istiqaq, mau ngajarkan ilmu wadha. Terus gimana Ustaz? Kalau antum mau ke pedalaman, itu harus diperhatikan. Kalau ngambil jurusan. Makanya anak katakan ya, tempat belajar itu jangan jadikan nomor satu. Gambarnya begini. Antum itu senengnya ilmu hadis. Senengnya ilmu hadis. Maka jangan mikir masuk Libya. Kenapa? Di Libya gak ada jurusan hadis. Di Libya itu adanya syariah, idarah sama lughah. Gak ada jurusan hadis. Jadi, antum itu kalau senengnya nguasai ilmu tafsir, jangan ke Libya. Jangan oleh gaya-gaya itu engkau jadi alumni Libya. Ngono tok. Jangan ya akhwan, ilmu itu jangan digawe gaya-gayaan. Salah satu putra anak tanya, putri, Mbak, sampean mau ngambil jurusan apa Mbak? Aku seneng ilmu Quran dan yang sekitarnya Bi. Yakin? Nggih. Gak seneng fikih. Gak semangat Bi nih belajar fikih. Pokoknya sekedar lewat tapi gak semangat. Tapi nih belajar tajwid, belajar tahsin, belajar qiraah, bertafsir itu seneng. Ya sudah. Berarti tugas anak sebagai orang tua itu jangan makso ke Libya. Makso ke Libya itu kan jaga gengsi ini wong tua toh, ngorbankan anaknya. Gayai wong tua itu anakku keterima di Libya, padahal anak itu korbanku. Jadi masalah keilmuan itu kadang-kadang itu egois. Kadang-kadang itu ketidaktahuan anak ngambil jurusan, kadang-kadang itu egois semua wong tua. Dia pernah gagal, kepengin anaknya gak gagal. Ngono ku arepe dhewe dadi wong tua. Dianya gagal, maksa-maksa anaknya gak gagal. Padahal dia itu harus tahu. Anaknya sampean itu Mas, anak jenengan itu elang. Ojo dikongkon, renang, mesak nih bocah.
Lah, ada bocah loh, gak sewenang fikih. Wong tua nih maksa anaknya ke Libya ke fakultas syariah. Anggaplah masuk, dia tidak akan mampu menjadi jago fikih. Kenapa? Ya memang gak jurusannya. Memang itu gak jurusannya. Anda katakan sama putri Anda, ya sudah mbak, nanti dicarikan Nabi. Ini keilmuan yang menjurus ke arah ilmu tafsir dan Quran di Indonesia. Aku sampai sekarang masih mumet dola ini fakultas yang di jurusan itu yang salafi. Dola ini saya cari-cari berita. Ini saya cari-cari ini yang bisa dilakukan itu. Lah, lebih baik ya adik-adik sekalian ya, ngambil kuliah yang gak terkenal asalkan tepat jurusan ini. Asalkan tepat jurusan ini. Enak mana? Nik jenengan antum itu ditakdirkan oleh Allah jadi anak hiu. Jadi akan jago kalau direnang. Anak hiu toh, bayi ini hiu. Ada 3 jurusan, ada 3 fakultas. 1 fakultas ternama kelas internasional, tapi jurusannya dirgantara, ilmu terbang. 1 fakultas yang sangat terkenal se-Indonesia, jurusannya apa? Ilmu lari cepat. 1 fakultas ecek-ecek, pokoknya fakultas biasa-biasa aja lah, kalau orang yang kenal, tapi jurusan perenangan. Milih yang mana? Antum anak hiu, pilih yang terakhir. Jangan pedulikan, kuliah kok di tempat koyo ngono po iku. Katakan kepada umat, lihat nanti hasilnya. Lihat nanti hasilnya. Menentukan ini itu sangat penting ya, Wan. Menentukan jurusan. Anak selalu ingatkan pada para santri, sekolah itu jangan gengsi-gengsian. Ngambil kuliah itu ojo gaya-gayaan. Ngambil kuliah itu jangan gaya-gayaan. Kemarin ada salah satu di antara santri Al-Furqan. Dia sekarang ada di Riyadh. Ngomong, Ustaz, ana di Riyadh, Ustaz. Oh iya. Sedang apa? Ya sedang mulazamah. Ana ditawari untuk masuk jamiah, salah satu jamiah yang ada di Riyadh. Ana gak kenal namanya. Jamiah apa itu ya? Indonesia gitu UGM, Ustaz. Indonesia gitu UGM. Menurut jenengan bagaimana kalau ana masuk di kuliah ini di situ hanya untuk agar lama tinggal di Riyadh? Apa yang antum inginkan di situ? Ya ben lama tok Ustaz di Riyadh, nanti bisa belajar ke yang lain. Taib. Antum katakan kuliah itu kayak UGM. Oke Ustaz. Jadi kayak kelas-kelas UGM. Terus waktu untuk belajar yang lain, ya sisa-sisa waktu Ustaz. Jangan. Anda katakan jangan lah. Jangan. Engkau sampean oleh gaya tok, mulai-mulai oleh LC ilmu apa ngono ya. Tapi gak jelas. Ilmu dunianya gak jelas karena gak seneng. Ilmu agamanya gak jelas karena siso waktu. Ngopo ya akhi? Sekolah itu jangan gaya-gayaan. Sekolah itu jangan gerata geruduk gitu. Sekolah ini jangan gerata geruduk. Lah, dari sekalian ya. Hari-hari ini itu sejak kemarin sedang ada pembukaan pendaftaran Saudi. SIS ya, Udrus fi Saudiyah. Ini Ikhwan, cermati ngambil jurusannya. Cermati ngambil jurusannya. Karena Saudi sedang kepingin perguruan tinggi mereka yang tidak terkenal itu dikenal. Maka perguruan-perguruan tinggi yang sudah terkenal internasional itu sengojo santri ini diperkecil penerimaan ini. UIM itu sekarang masuknya super amat sangat ketat karena mereka sedang mengarahkan santri luar negeri untuk masuk Najran, masuk Taif, masuk Abha, jadi masuk Hudud Syamaliyah, masuk ya sekolah-sekolah yang nggak dikenal. Ben akeh mahasiswa luar negeri. Lah kalau mahasiswa, karena aturan internasional kan, salah satu item untuk meningkatkan level perguruan tinggi adalah banyak apa? Pertukaran mahasiswa. Pertukaran, yani UI wis banyak, Umul Qura wis banyak, wis gak peduli gitu ya. Yani tapi mereka melakukan hal yang semacam itu. Monggo-monggo aja gak ada masalah.
Tapi cermati, jangan hanya sekedar yang penting kuliah di Saudi. Wis pokoknya dimanapun, jurusannya apapun, pokoknya kuliah di Saudi. Mulai-mulai nggawa LC. Itu akan menjadi malapetaka kehidupan. Itu akan menjadi malapetaka jadi ke kehidupan. Wallahu alam. Ini itu ya ikhwan, langkah ilmiah ya dalam kita itu yang mempelajari menuntut yang ilmu syar'i. Wallahu alam, udah jam 6. Jadi ana tidak buka majelis, ana tanya jawab. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.